96 orang terluka akibat insiden di SMAN 72 di Jakarta Utara. Nah, tragedi ini memang menjadi peristiwa yang memilukan, apalagi bulan November ini. Walaupun memang seperti hari biasanya saat ini, namun ternyata ada beberapa peristiwa yang terjadi di bulan November. Dan inilah berikut bulan November bergerak. Yang pertama, pertempuran Surabaya 10 November. Pertempuran Surabaya dimulai pada 10 November 1945 yang merupakan pertempuran besar dan heroik dalam sejarah Indonesia. Berikut ada beberapa poin penting. Latar belakangnya, pertempuran ini terjadi setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 ketika pasukan sekutu termasuk Inggris dan Belanda datang ke Surabaya. Awal pertempuran pada 25 Oktober 1945, pasukan sekutu mulai memasuki Surabaya yang memicu ketegangan antara mereka dan rakyat Indonesia. Puncak pertempuran pada 10 November 1945, pertempuran mencapai puncaknya, di mana rakyat Surabaya melawan pasukan sekutu untuk mempertahankan kemerdekaan. Nah, dampaknya pertempuran ini diperingati sebagai Hari Pahlawan di Indonesia, menegaskan komitmen rakyat Indonesia terhadap kemerdekaan. Pada 30 November 2004, pesawat MD-82 milik maskapai Lion Air dengan kode penerbangan JT538 tergelincir saat melakukan pendaratan di Bandara Adi Sumarmo di Solo yang menewaskan 25 orang. Pesawat tersebut lepas landas dari Jakarta dengan tujuan Surabaya, transit di Solo pada pukul 17 WIB dengan membawa 163 penumpang. Menurut penuturan salah seorang penumpang, cuaca pada saat keberangkatan sudah buruk karena adanya hujan besar disertai petir saat pendaratan pada sekitar pukul 12.15 WIB. Menurutnya, pesawat terlihat seperti kesulitan untuk dihentikan dan akhirnya masuk ke sawah di bandara sebelum akhirnya berhenti di dekat kuburan. Pesawat tersebut patah di tengah, tepatnya di bagian tulisan Lion pada badan pesawat. Beberapa pengurus NU termasuk Ketua Komisi 8 DPR RI Dr. S. Kiai Haji Yusuf Muhammad LML Gus Yus, 62 tahun, juga tewas dalam kecelakaan pesawat ini. Kecelakaan KRL Jabotabek di Ratu Jaya pada 2 November 1993 adalah insiden tragis yang melibatkan dua rangkaian KRL yang bertabrakan di daerah Ratu Jaya, Kota Depok. Insiden ini terjadi di jalur tunggal antara stasiun Depok Lama dan stasiun Citayam yang pada saat itu belum memiliki jalur ganda. Kecelakaan ini berawal dari misinformasi antara petugas pengatur perjalanan kereta api PPKA di stasiun Depok dan stasiun Citayam yang menyebabkan dua rangkaian KRL bertabrakan. Insiden ini menewaskan sekitar 20 orang dan melukai lebih dari 100 orang. Kecelakaan ini merupakan salah satu kecelakaan kereta api terbakar kedua dalam sejarah perkereta apian di Indonesia setelah tragedi Bintaro pada tahun 1987. Tsunami Pulau Bali 1815 yang terjadi pada 22 November 1815 ini kerap pula disebut sebagai Gejer Bali, yang diartikan sebagai getaran gempa bumi yang mengakibatkan pegunungan retak longsor. Peristiwa gempa tersebut kemudian menyebabkan tsunami besar yang mengakibatkan 10.253 orang meninggal. Diperkirakan kekuatan dari gempa tersebut mencapai magnitudo 7,5. Hal tersebut menjadikan peristiwa ini sebagai peristiwa dengan goncangan terbesar yang mengakibatkan korban jiwa terbanyak dibandingkan gempa-gempa berkekuatan lainnya di wilayah Bali. Senin 11 November 2024, terjadi kecelakaan beruntun di tol Cipularang kilometer 92 yang melibatkan 17 kendaraan, termasuk truk bermuatan kardus. Kecelakaan ini terjadi sekitar pukul 15.15 WIB saat kondisi cuaca hujan yang diduga menjadi salah satu penyebabnya. Akibat kecelakaan ini, 1 orang dilaporkan meninggal dunia, 4 orang mengalami luka berat, dan 25 orang mengalami luka ringan. Investigasi lebih lanjut menunjukkan bahwa kecelakaan ini dipicu oleh sebuah truk yang kehilangan kendali dan menabrak kendaraan di depannya. Kecelakaan di Cipularang ini memang kerap terjadi.
Akhir November 2024, warga dikejutkan dengan kasus pembunuhan yang mengenaskan yang melibatkan anak usia 14 tahun di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Peristiwa ini terjadi pada dini hari 30 November 2024, di mana sang anak menusuk ayah dan ibunya yang sedang tertidur. Dalam masalahnya, ia juga menusuk nenek yang juga dalam kondisi terlelap. Setelah menusuk kedua orang tua dan neneknya, pelaku sempat keluar rumah. Namun security kompleks yang curiga melihat pelaku berjalan cepat di area taman kompleks menahannya. Pada pukul 2 dini hari, warga yang mengetahui kejadian ini langsung melapor ke polisi. Ibunya dibawa ke rumah sakit Fatmawati untuk mendapat penanganan, sedangkan anaknya alias pelaku dibawa ke Polsek Cilandak untuk pemeriksaan. Hasil dari interogasi, pihak kepolisian mengatakan bahwa pelaku merasa ada yang membisikinya untuk menikam ayah, ibu, dan neneknya menggunakan pisau. Sampai saat ini pihak kepolisian masih menyelidiki kasus dan motif di balik aksi kejinya tersebut. Sang ibu yang sudah sadar mengakui aksi keji sang anak, namun ia memaafkan sang anak meski tahu aksinya tersebut telah merenggut nyawa suami dan ibunya. Kisah tragis Ari Hanggara menjadi catatan gelap perlindungan anak di Indonesia. Ari yang lahir pada 21 Desember 1977 menjadi korban kekerasan orang tuanya sendiri. Ayahnya Majtino Ediwan dan ibu tirinya Santi yang sering disebut sebagai ibu tiri Ari. Ari yang dikenal sebagai siswa periang mengalami berbagai siksaan fisik dan mental, termasuk dipukul, ditampar, dan disuruh berdiri secara terus-menerus. Puncaknya kepala Ari dibenturkan ke tembok dan dirinya dikurung di kamar mandi. Ari meninggal dunia pada 8 November 1984 setelah dipukuli ayahnya Majtino dan ibu tirinya Santi. Kasus ini menjadi sorotan media massa dan publik, serta diangkat ke layar lebar dalam film Ari Hanggara yang dirilis pada 1985. Pada 4 November 2021, Vanessa Angel meninggal dunia akibat kecelakaan mobil di Jalan Tol Nganjuk, Surabaya, ruas Jombang, kilometer 672+400A, sekitar pukul 12.36 WIB. Pada peristiwa tersebut, ia berada di dalam mobil Mitsubishi Pajero Sport berwarna putih bersama 4 orang lainnya, yakni suaminya, anaknya, seorang asisten rumah tangga, dan seorang sopir pribadi. Mobil yang dikendarai oleh sopir tersebut melaju menuju arah Surabaya. Suaminya, Febri Bibi Ardiansyah, juga meninggal dunia pada kecelakaan tunggal tersebut. Selain itu, RET yang bersama Siska Lorenza mengalami luka berat, sementara anak Vanessa yang bernama Galaski Ardriansyah dan sopir pribadi Vanessa yang bernama Tubagus Joti mengalami luka ringan. Terakhir pada 4 November 2016, aksi 4 November juga disebut aksi bela Al-Quran atau aksi damai 4 November terjadi pada 4 November 2016 ketika demonstran berjumlah antara 50.000 hingga 200.000 orang turun ke jalan-jalan di Jakarta, Indonesia untuk memprotes pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau yang dikenal sebagai Ahok yang dianggap menghina agama Islam. Untuk sekarang kita sudah membahas ini pada 8 November. Nah, semoga tak ada lagi kejadian mengerikan yang terjadi di bulan November ya. Mau tahu asal-usul sekolah? Asal-usul sekolah ternyata awalnya hanya untuk mengisi waktu luang loh. Benarkah bertanya atau kepikiran, sebenarnya kita sekolah untuk apa sih? Datang ke sekolah untuk belajar, nyari ilmu, atau sekedar untuk mengikuti yang diperintahkan orang tua agar mendapat ijazah dan bisa kerja? Lalu gimana asal-usul sekolah ya? Sejak kapan manusia mengenal sekolah? Dilansir dari kompas.com, asal-usul sekolah dikutip dari buku Sekolah Itu Candu karya Rum Topatimasang. Disebutkan kata sekolah berakar dari bahasa Latin yaitu schole, sekolah, skolae atau sekolah. Apabila diartikan secara harfiah, kata sekolah atau skole itu berarti waktu luang. Hal itu karena orang-orang di zaman Yunani kuno kerap menghabiskan waktu luangnya untuk berkunjung ke suatu tempat atau ke seorang pandai seperti filsuf untuk mempelajari hal tertentu. Akhirnya istilah skole itu pun menjadi berarti waktu luang yang digunakan khusus untuk belajar.
Kata skole lalu diserap ke dalam bahasa lainnya seperti escuela dalam bahasa Spanyol, école dalam bahasa Prancis, dan sekolah dalam bahasa Jerman. Sementara itu dalam bahasa Inggris kuno yang namanya menjadi skol, yang kemudian berubah menjadi skole dalam bahasa Inggris pertengahan. Lalu diubah lagi menjadi bahasa Inggris modern menjadi school sejak ribuan tahun yang lalu. Perkembangan sekolah pun jadi penitipan anak. Aktivitas sekolah yang awalnya hanya untuk mengisi waktu luang di sela-sela pekerjaan manusia zaman dulu, lama-lama jadi aktivitas yang kerap dilakukan. Akhirnya masyarakat membuat berskol jadi sebuah kebiasaan. Awalnya cuma lelaki dewasa saja yang melakukan aktivitas sekolah, tapi kemudian anak-anak yang lebih banyak punya waktu luang daripada orang dewasa diajak untuk rutin belajar. Anak-anak diserahin ke orang-orang pandai di suatu tempat. Ya, selain untuk belajar, berskol adalah cara orang dewasa menitipkan anaknya agar mereka bisa bekerja. Dari sekedar sekolah, kegiatan di waktu luang para anak itu kemudian menciptakan sekolah materna atau pengasuhan ibu hingga usia tertentu. Lalu berkembang lagi menjadi sekolah in loco parentis atau lembaga pengasuhan anak pada waktu senggang di luar rumah sebagai pengganti orang tua. Sekolah dan alma mater. Oleh karena itulah kemudian muncul yang namanya alma mater atau sekolah tempat kita bernaung. Dalam bahasa Latin, alma itu berarti pengasuhan dan mater itu adalah ibu. Sekolah adalah perpanjangan dari ibu atau orang tua yang memberikan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, dalam perkembangannya, makin banyak orang tua yang menitipkan anaknya di sekolah. Para pengasuh pun perlu membuat sistem, perlu mengajak orang-orang yang bersedia menjadi pengasuh full time dengan sejumlah upah tertentu. Lalu pengasuhan dan pembelajaran para anak itu kian terlembagakan. Anak-anak yang dititipkan di kelompok secara berjenjang dan kemudian muncullah yang namanya kelas. Kemudian kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama di sekolah pun dirancang serta diurutkan yang melahirkan mata pelajaran. Urutan mata pelajaran ini yang mesti dilalui anak-anak itu untuk naik tingkat. Nah, itulah asal usul sekolah yang awalnya hanya kegiatan mengisi waktu luang. Sekolah lalu jadi sistem kelembagaan pendidikan yang sering dianggap sebagai perwujudan dari pendidikan itu sendiri. Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Keuangan Republik Indonesia, telah menyiapkan rencana untuk melakukan redenominasi rupiah. Rencana ini termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 70 tahun 2025 tentang rencana strategis Kementerian Keuangan tahun 2025-2029. RUU tentang perubahan harga rupiah redenominasi ditargetkan dapat diselesaikan pada tahun 2027. Tujuan dari redenominasi ini adalah untuk meningkatkan efisiensi perekonomian, menjaga kesinambungan perkembangan perekonomian nasional, menjaga nilai rupiah yang stabil sebagai wujud terpilihnya daya beli masyarakat, serta meningkatkan kredibilitas rupiah. Penanggung jawab RUU redenominasi adalah Direktur Jenderal Pembendaharaan Kementerian Keuangan. Lantas apa itu redenominasi rupiah? Ditunggu sesaat lagi.